Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita kembali bersekutu bersama-sama untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah tempat kita satu-satunya bersandar dan menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam setiap situasi yang ada. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita sama-sama berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang tetap memelihara kehidupan kami. Dan kami merasakan dalam suka duka yang kami rasakan, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami, untuk menguatkan dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena kami merasakan dengan firman Tuhan, kami semakin dimampukan untuk menjalani hidup kami. Kami akan semakin dimampukan untuk mengenal Tuhan. Dan kami juga semakin dimampukan untuk mengenal diri kami sendiri. Sehingga kami semakin mampu untuk menempatkan hidup kami dengan baik di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini adalah bagian dari ucapan syukur, sorak-sorai dan ungkapan kebahagiaan yang disampaikan oleh Raja Daud ketika dia diperkenankan untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem di tempat yang dia sudah sediakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Daud bersyukur dalam setiap perjalanan kehidupannya, kehidupan bangsa Israel, yang mana Tuhan menuntun bangsa ini, mulai dia ingat dari Abraham, sampai ke Ishak, sampai ke Yakub, sampai semua nenek moyangnya dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dia mengingatkan kembali bagaimana Tuhan berjanji, bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya, bagaimana Tuhan juga memberikan penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak setia kepadanya. Jadi artinya bahwa Daud kembali mengingat perjalanan sejarah hidup bangsa ini. Dan dia mau katakan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsanya. Walaupun kita tahu bagaimana bangsa Israel dalam perjalanannya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak suka duka yang mereka rasakan. Banyak hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan yang mereka lakukan. Dan juga banyak hal yang menyukakan hati mereka. Dan juga hati Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Dan kita tahu tantangan itu ada dalam diri mereka. Bahkan banyak orang yang berangkat dari Mesir tidak sampai ke tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah karya Tuhan yang dirasakan, diungkapkan, diimani oleh Daud, sehingga dia menyatakannya kembali ketika dia merasa bersyukur punya kesempatan memindahkan tabut perjanjian itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Daud? Dia katakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang terkadang bagaimana kita menerjemahkan
Bagaimana kita memaknai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang tidak bisa dituliskan dengan akal. Tidak bisa diungkapkan dengan logika kita. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kebaikan Tuhanlah yang membuat kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Walaupun kita merasakan banyak hal yang tidak menyukakan hati kita, tapi yang pasti Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dibandingkan dengan kita sendiri, untuk diri kita sendiri, dan juga untuk keluarga kita atau untuk orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan merancang, Tuhan membentuk, Tuhan melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga apa yang harus kita katakan dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita katakan Tuhan itu baik. Walaupun terkadang kita harus mengungkapkannya dalam kondisi kita menangis, air mata kita keluar. Atau dalam situasi pergumulan yang begitu berat, sehingga kita mempunyai hati yang sangat hancur, sangat pilu. Tapi kita diajak untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dan kita tetap memohon kepadanya. Memohon kepadanya supaya kita diselamatkan. Karena Tuhan adalah penyelamat kita. Kita memohon kepadanya supaya kita bisa bersyukur, supaya kita bisa melihat kemuliaan, supaya kita bisa melihat kasih sayang Tuhan dalam kondisi yang sangat menyakitkan sekalipun. Kita diajak untuk tetap memohon kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Daud. Kumpulkan dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Mengapa dia katakan bangsa-bangsa? Karena dia rasakan bahwa bangsa-bangsa yang lain adalah sebagai orang-orang yang sering membuat dia jatuh ke dalam penderitaan, jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu, pemazmur atau Raja Daud mengatakan, lepaskanlah kami, kumpulkanlah kami sehingga kami mampu bersyukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga pada saat ini banyak hal yang membuat kita menderita, banyak hal yang membuat kita menangis, banyak hal, ada hal-hal yang membuat kita jatuh kepada pencobaan. Tapi melalui apa yang disampaikan oleh Raja Daud ketika dia mengajak seluruh bangsanya untuk memuji Tuhan, dia katakan bahwa kumpulkanlah kami, bebaskan kami. Jadi kita tahu bahwa Tuhan adalah pembebas. Dalam situasi sakit yang bagaimanapun, Tuhan mampu membebaskan kita. Dan kita tidak tahu rancangan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi yang pasti bahwa rancangan damai sejahtera dia persiapkan untuk kita. Oleh karena itu yang penting adalah pengakuan kita bahwa Tuhan itu baik. Dan kita menyerahkan segalanya kepadanya. Dan sesudah itu kita memohon kepada Tuhan untuk bimbingan, kasih sayang, perhatiannya dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang terbaik dia bisa berikan kepada kita. Dia bisa anugerahkan. Sekalipun mungkin pada saat ini kita tidak mengerti. Tapi pada saatnya akan menjadi nyata. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, katakanlah Tuhan itu baik. Bahwa selama-lamanya kebaikannya. Dan tetaplah bermohon kepadanya untuk setiap situasi kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan ada rancangan terbaik untuk setiap anaknya yang selalu meminta tolong kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan mengajak kami pada saat ini untuk boleh mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Apapun keadaan kami sekarang ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang bersuka cita karena kami rasakan bahwa banyak hal-hal yang menyukakan hati kami. Ataupun ada di antara kami yang merasakan sakit, sedih, menderita, stres pada saat ini. Tapi dalam segala keadaan ini, Tuhan ajarkan kami untuk boleh tetap mengakui bahwa Tuhan baik. Bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Sekalipun kadang-kadang kami tidak mengerti bagaimana bentuk kasih setiamu. Tapi kami tahu segala rancangan yang baik Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu berserah di dalam doa-doa kami, dalam seluruh kehidupan kami, dalam setiap situasi kami. Berserah kepadamu adalah jalan yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami boleh selalu berseru kepadamu dalam setiap keadaan dan situasi kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan jauh dari Tuhan. Tapi ingatkan kami selalu untuk boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, walau situasi apapun yang kami rasakan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, untuk setiap kehidupan kami. Jaga kami Tuhan, bimbing kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ajar kami untuk boleh selalu melakukan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengingat Tuhan dalam hidup kami. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, seisi rumah kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan selalu merindukan untuk melakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami dalam segala situasi kami. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan bergumul pada saat ini dalam keadaan kekurangan baik dari segi pekerjaan sehingga mengganggu ekonomi rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah sumber segalanya. Di dalam Tuhan kami tidak khawatir. Di dalam Tuhan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kami yang bermasalah dengan sakit penyakit. Penyakit apapun itu ya Tuhan. Termasuk penyakit atau orang-orang yang terpapar virus corona pada saat ini. Tuhan hadir di dalam diri mereka, hadir di tengah-tengah mereka semuanya yang sekarang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Yakinkan mereka akan kasih sayang Tuhan, sehingga mereka boleh kuat bersama Tuhan. Mereka boleh melewati semua situasi yang tidak menyenangkan hatinya. Berikan kesehatan ya Tuhan. Jauhkan, bersihkan dari setiap saudara-saudari kekasih kami yang terpapar virus corona. Bersihkan tubuhnya dari virus ini dan juga penyakit-penyakit yang lain. Tuhan sembuhkan, termasuk hatinya yang luka, hatinya yang sedih akibat penyakit ini. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepadanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka akibat banyaknya orang-orang yang Dia kasih, adanya orang-orang yang Dia cintai meninggalkan dunia ini. Secara manusia ya Tuhan kami tahu perpisahan akibat kematian, banyak kami yang tidak siap, banyak kami yang berduka karenanya. Dan terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk keluarga, saudara kekasih kami, mertua kami, medis, sejahtera, Surbakti. Beberapa jam yang lalu ya Tuhan, Engkau panggil dia untuk meninggalkan seluruh penderitaannya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kami selalu meminta untuk kesembuhannya, tapi Tuhan berkata lain, Tuhan berkehendak lain. Oleh karena ini ya Tuhan, kami mohon kuatkan semua keluarga besar Surbakti, sehingga mereka boleh merasakan dalam keadaan seperti ini. Mereka kuat, mereka terus menantikan kasih sayang Tuhan. Terkhusus ya Tuhan untuk anak-anak yang ditinggalkan, yaitu Stefani Bru Surbakti, Stephen Surbakti, dan Sean Surbakti. Ya Tuhan, kami percaya Engkau menjadi ayah dan ibu mereka yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kami percayakan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu, masa depannya ke dalam tangan-Mu. Sungguh kami tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi. Namun segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Tuhan akan memelihara anak-anak kami ini
Tuhan akan menjaga, dan Tuhan kami percayakan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, ketabahan, kekuatan hatinya untuk menerima kenyataan ini, sehingga dia boleh merasakan bahwa Tuhan selalu membimbingnya. Tuhan, dengan caramu Tuhan menguatkan, menghibur keluarga besar Surbakti dan juga anak-anak semuanya, dan semua kami yang mengasihi dia dan yang dia kasihi, yang dia tinggalkan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan hiburkan kami, Tuhan nyatakan kasih setiamu kepada kami, dan ajar kami untuk boleh tetap merasakan dan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini dalam perjuangannya, untuk pertumbuhannya, untuk studinya, untuk pekerjaannya, dalam dia mencari teman hidup juga. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan berikan kepadanya jalan yang terbaik. Tuhan tuntun semua anak-anak kami sehingga masa depan yang baik, yang indah, yang Tuhan sudah sediakan pada waktunya mereka akan terima dengan rasa syukur dan bahagia. Dan setiap keluarga yang pada saat ini terus menantikan anak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan juga memberikannya. Dengan kuasa Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohonkan terkhusus keluarga saudara kekasih kami Ila Yasina, Tuhan berkenan memberikan anak untuk mereka pelihara dan mereka bimbing, terkhusus dalam upayanya melalui bayi tabung. Tuhan, kami percayakan seluruh prosesnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, inilah harapan kami, dan kami memohon ampunilah kami dalam setiap dosa dan kekurangan kami. Maafkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan kami layak menerima berkat Tuhan dan hidup di dalam berkat Tuhan dan rancangan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan penopang kehidupan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan juga doa-doa sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.